Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam pembahasan soal TWK khususnya untuk persiapan CPNS di tahun 2024 pada seleksi kompetensi dasar yang dimana TWK merupakan subtes dalam tes ini. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas. Nah, sebelum kita bahas, boleh dong like and subscribe dan aktifkan tombol lonceng di bawah ini, serta komen yang membangun ya teman-teman. Setiap kita upload video terbaru, teman-teman bisa dapat notifikasi dari channel ini. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas. Di bawah ini merupakan contoh sikap integritas yang ditunjukkan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh pergerakan nasional adalah A. Memajukan pendidikan untuk melawan penjajah. B. Bertanggung jawab terhadap kemajuan Palang Merah Indonesia. C. Berkomitmen dalam memajukan pertanian untuk menjaga stabilitas pangan. D. Menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan gender. E. Sebagai penggerak dan menggemahkan emansipasi wanita. Oke teman-teman, boleh dijawab terlebih dahulu. Setelah itu kita akan masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Teman-teman boleh salin jawaban teman-teman sekalian ke kertas ataupun ke catatan digital. Nanti kita akan bahas dan memilih jawaban yang paling tepat. Oke teman-teman sekalian, teman-teman lihat di sini ya. Di bawah ini contoh sikap integritas. Nah, kalimat sikap integritas di sini ya, yang ditunjukkan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh penggerakan nasional. Dari A, B, C, D, dan E, yang mana kira-kira yang paling benar teman-teman jawabannya. Nah, Ki Hajar Dewantara merupakan tokoh yang berjuang keras untuk memajukan bidang pendidikan di Indonesia. Salah satunya adalah dengan mendirikan lembaga pendidikan taman siswa. Jadi teman-teman, kita ketahui ya, Ki Hajar Dewantara ini adalah tokoh yang mendirikan pendidikan taman siswa. Jadi antara A, B, C, D, dan E, ini yang mana yang lebih berkaitan dengan Ki Hajar Dewantara. Nah, yang paling berkaitan itu tentang pendidikan adalah di option A. Dengan memajukan pendidikan untuk melawan penjajah. Jadi yang benar itu adalah option A ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah A. Sedangkan option B, C, D, dan E itu tidak ada membahas atau menyangkut tentang pendidikan. Jadi B, C, D, E kita eliminasi. Yang kita pilih adalah option A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Belakangan ini, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan kasus pembunuhan dan penembakan seorang anggota kepolisian dengan motif pelecehan seksual. Kasus tersebut juga melibatkan beberapa anggota kepolisian sehingga mengharuskan untuk ikut menjalani sidang obstruction of justice. Yang dimaksud dengan obstruction of justice adalah A. Suatu tindakan pidana yang dilakukan oleh pelaku yang terbukti berupaya untuk menghalangi suatu proses hukum. B. Suatu tindak pidana dengan cara melakukan rekayasa kasus dengan membuat skenario. C. Suatu tindak pidana dengan melakukan kerjasama untuk memberikan keterangan palsu. D. Suatu tindak pidana pembunuhan yang dilatar belakangi dengan kasus pelecehan. E. Suatu tindak pidana dengan menghasut seseorang untuk melakukan pembunuhan. Oke teman-teman, silakan dijawab terlebih dahulu. Setelah itu kita akan masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Oke teman-teman sekalian, nah sesuai dengan pertanyaan di sini ya teman-teman, yang dimaksud dengan obstruction of justice. Nah, pada pasal 221 KUHP menjelaskan bahwa obstruction of justice merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang terbukti berupaya untuk menghalangi suatu proses hukum. Nah, kita lihat antara A sampai E, yang mana kira-kira yang berkaitan dengan isi pasal tersebut. Yang berkaitan yaitu adalah option A. Suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang terbukti berupaya untuk menghalangi suatu proses hukum. Jadi yang benar itu adalah option A.
Oke teman-teman sekalian, kita lanjut ke soal berikutnya. Melestarikan budaya merupakan salah satu bentuk bela negara yang perlu diterapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kesadaran bela negara tersebut menjadi bagian penting dari strategi nasional bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dari luar. Salah satu bentuk bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan A. Mengangkat senjata apabila ada serangan dari negara asing terhadap kedaulatan bangsa. B. Meningkatkan rasa nasionalisme atau cinta terhadap tanah air. C. Membentuk sikap disiplin waktu dan aktivitas. D. Berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara dan dengan mengembangkan karya-karya. E. Melatih jiwa kepemimpinan dalam memimpin diri sendiri ataupun keluarga. Oke, silakan dijawab dulu teman-teman. Setelah itu kita akan masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Kita lihat ya pertanyaannya di sini ya teman-teman. Salah satu bentuk bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan, kita lihat kata kuncinya di sini ya, bela negara secara fisik. Nah, jadi di antara A, B, C, D, dan E, yang mana kira-kira yang bela negaranya itu dilakukan secara fisik? Nah, bentuk bela negara secara fisik dapat diartikan sebagai usaha mempertahankan dan menghadapi serangan fisik yang mengancam suatu negara. Sedangkan bentuk bela negara secara non-fisik merupakan upaya berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara baik melalui pendidikan, moral, sosial. Nah, kita lihat teman-teman dari A, B, C, dan E ya teman-teman. Yang mana kira-kira yang secara fisik teman-teman? Oke. Bela negara secara fisik itu ditetapkan di option A dengan mengangkat senjata apabila ada serangan dari negara asing terhadap kedaulatan bangsa. Kita lihat B, C, D, E. Ini merupakan pilihan yang non-fisik, teman-teman. Nah, sedangkan pertanyaannya itu secara fisik. Jadi yang benar itu adalah A, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Anton merupakan seorang pemain tenis meja yang andal dan sering mewakili sekolah di berbagai kejuaraan. Namun, kali ini ia terpaksa harus izin karena cedera tangan yang dialami 3 hari yang lalu. Sekarang, Anton diminta untuk beristirahat di rumah oleh dokter. Penggunaan kata baku yang kurang tepat pada kalimat di atas adalah A. Izin, B. Andal, C. Cedera, D. Kejuaraan, E. Beristirahat. Oke teman-teman, soal ini adalah soal bahasa Indonesia ya teman-teman. Karena di dalam tes wawasan kebangsaan itu ada soal bahasa Indonesia. Oke, silakan dijawab terlebih dahulu. Setelah itu kita akan masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Pernyataan ini ya di atas ya teman-teman ya. Kita lihat, izin ini bukan kalimat atau kata baku ya. Izin ini bukan kata baku teman-teman. Jadi yang paling benar itu adalah A. Seharusnya bukan pakai J, tapi pakai Z kata bakunya. Jadi yang paling benar jawaban adalah A. Karena ini bukan kata baku teman-teman sekalian. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kita ulang secara tepat yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia adalah A. Semua baju yang sudah cuci oleh ibu, langsung disetrika oleh kakak. B. Setiap hari lebaran kami selalu bersalam-salaman dengan para tamu. C. Sebelum membuat baju, ibu selalu mengukur-ukur badan adik agar hasilnya tidak kebesaran. D. Dewi membuat salad dengan menggunakan berbagai macam sayur-sayuran. E. Sejak ibu sakit-sakitan, putra menjadi tulang punggung keluarga. Oke, silakan dijawab terlebih dahulu. Setelah itu kita akan masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Oke, pertanyaannya di sini adalah kata ulang secara tepat. Nah, sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kira-kira dari A sampai E, yang mana kata ulang itu yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia? Oke.
Opsi A, dicuci secara terus-menerus. Nah, dicuci seharusnya tanpa pengulangan ya, dicuci saja ya, dicuci oleh ibu. Jadi bukan dicuci-cuci, berarti ini kita eliminasi. Kemudian B, bersalam-salaman. Seharusnya menggunakan kalimat bersalaman, bukan bersalam-salaman. Ini kita eliminasi. Kemudian yang C, mengukur-ngukur. Seharusnya hanya mengukur ya. Ini kita eliminasi, tidak sesuai kaidah bahasa Indonesia. Terus yang D, sayur-sayuran. Seharusnya sayur mayor. Ini kita eliminasi. Nah, yang paling benar, sejak ibu sakit-sakitan, putra menjadi tulang punggung dalam keluarga. Jadi yang benar adalah option E, teman-teman. Nah, jadi jawaban yang paling tepat E, teman-teman. Sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam dunia kerja, perlu ditanamkan nilai-nilai integritas. Integritas dalam bekerja adalah suatu budaya yang harus diterapkan oleh semua karyawan. Jika ingin memiliki karir yang cemerlang, integritas dalam bekerja sangat dibutuhkan karena menjadi fondasi untuk membangun kepercayaan antar karyawan. Salah satu sikap integritas yang diterapkan oleh seorang karyawan dalam dunia pekerjaan adalah sebagai berikut, kecuali A. Menunjukkan sikap selalu semangat dalam bekerja. B. Mengutamakan kepentingan keluarga dibandingkan kepentingan individu. C. Menghormati pendapat rekan kerja saat berdiskusi. D. Bekerja keras dan selalu menjunjung etika profesi. E. Berusaha memahami dan mematuhi peraturan perusahaan. Ini merupakan pertanyaan bonus ya teman-teman. Nah, teman-teman boleh tulis jawaban teman-teman di kolom komentar di bawah ini, besertakan alasan teman-teman memilih jawaban tersebut. Nah, kemudian teman-teman juga boleh cek playlist kita ya teman-teman, playlist channel ini ya, dengan nama playlist pembahasan soal CPNS 2024. Itu ada di playlist kita teman-teman. Teman-teman bisa cek ya. Di playlist kita itu banyak sekali sudah upload soal-soal TWK, TIU, dan TKP. Teman-teman bisa tonton video-video yang lainnya di playlist tersebut. Sekian dari video kali ini ya teman-teman. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Silakan subscribe dan aktifkan tombol lonceng di bawah ini agar setiap kita upload video terbaru, teman-teman bisa dapat notifikasi dari channel ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.